sekaligus juga religi wisata hati beliau lakoni sampai yang terakhir ke Malaysia dan mendarat ke Surabaya langsung ke Pasuruan bersama dengan kami di sini. Mohon Kanjeng Raden Tumenggung untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Benar sekali, alhamdulillah saya bisa hadir di Padepokan dari Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya Hadinegoro di bumi Pasuruan ini untuk bermuwajahah, untuk sekali lagi bisa memberikan update sekaligus kita diskusi dengan yang mulia seorang saudara seperjuangan yang telah tidak diragukan lagi keberaniannya, tidak diragukan lagi segudang datanya, tidak diragukan lagi narasi-narasi tajamnya yang saya pribadi harus banyak berguru kepada beliau terkait mengenai masalah gelar, masalah nama, masalah nasab dan lain sebagainya, apalah artinya. Tapi perjuangan itulah yang lebih penting daripada segala macam embel-embel itu. Itu yang paling pertama. Yang kedua, memang benar saya baru landing tadi di Bandara Juanda habis mengunjungi dari beberapa tempat termasuk juga dalam koridor ke beberapa saudara terutama dari etnis Melayu baik yang ada di Sumatera, baik yang ada di Malaysia maupun juga di Thailand Selatan atau Patani. Jadi alhamdulillah saudara-saudara Melayu kita yang ada di mancanegara itu memang kemandirian sebagai sebuah bangsa, apalagi kalau kita melihat bahwa sistem pemerintahan kenegaraan di Malaysia berbeda dari di Indonesia. Di sana sistem monarki masih dipertahankan, walaupun kepala pemerintahan itu dipilih melalui pemilu, tetapi kepala negara itu memang masih dari owner-owner, pemilik-pemilik yang punya saham, yaitu kerajaan-kerajaan yang ada di sana. Di sana itu klan Ba'alwi tidak seperti di sini yang begitu merajalela. Walaupun kita dulu melawan penjajahan berdarah-darah, sangat heroik, tetapi sekian lama menjadi bangsa yang terjajah dan inlander itu rupanya masih melekat di dalam sebagian dari pribumi kita. Tapi kalau di Malaysia tidak, mereka tidak tidak sebebas, tidak sengawur, tidak seleluasa di Indonesia. Mereka sangat dibatasi, mereka juga harus tahu diri, jangan macam-macam di Malaysia. Karena apa? Hak-hak orang Melayu sangat dilindungi. Orang pribumi menjadi warga negara kelas 1 di sana. Okay. Terus kemudian warga imigran seperti keturunan Cina dan India itu di bawahnya pribumi. Dan harusnya memang seperti itu di Indonesia. Kalau kita melihat seperti misalkan daerah istimewa Yogyakarta. Di sana orang di luar pribumi kan dilarang untuk punya aset tanah dan lain sebagainya. Harusnya memang seperti itu. Pribumi sebagai pemilik bangsa yang asli yang telah tinggal berbaur seribuan tahun lamanya ini memang harus diutamakan daripada orang-orang yang baru datang, apalagi klan Ba'alwi yang jelas-jelas tidak ikut berjuang di dalam kemerdekaan bangsa. Mereka juga absen di banyak momen penting perjuangan bangsa kita, bahkan kemudian mereka menjadi anti kolonial dan hingga sekarang mereka masih menerapkan segregasi kelas, politik rasis, sistem rasis yang sangat tidak layak di alam kemerdekaan ini gitu. Apalagi di Brunei, Kanjeng. Di Brunei itu mereka tidak punya ruang sama sekali. Di Brunei itu tidak semua orang boleh untuk ceramah, untuk kemudian seenaknya di atas mimbar, apalagi mau double datuknya yang superhero, bisa narik emas, bisa Isra Mi'raj, bisa 10 kali dalam semalam. Ya itu nggak mungkin di Brunei sana, di mana sistem kerajaannya sangat makmur, sangat ketat dan luar biasa begitulah. Artinya di Nusantara terutama di luar Indonesia ini sebenarnya mereka semakin lama memang semakin sempit ruang geraknya, karena rupanya gejolak yang ada di Indonesia mereka memang
awalnya dari Indonesia, tetapi mereka menangkapnya, mengaplikasinya lebih cepat karena mereka pakai sistem kerajaan monarki yang demikian tanggap. Seperti misalkan Sultan Johor yang sekarang menjadi yang di Pertuan Agung Malaysia. Sultan Johor itu jelas mengatakan bahwa kita harus bangga sebagai orang Melayu untuk memakai baju tradisional, adat istiadat dan bahasa dan lain sebagainya ala Melayu, bukan ala Yaman. Jadi semacam itu jelas yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim kalau nggak salah. Itulah. Tetapi saya melihat bahwa Kanjeng, perkembangan di Indonesia sendiri juga tidak kalah menggembirakannya, walaupun terkesan memang tidak selaju di negara-negara lain, tetapi saya melihat banyak efek positif yang terjadi di Nusantara kita. Kalau Kanjeng misalkan jeli, kita melihat seperti misalkan yang pertama, para nakib sudah mulai berdatangan, ya, lewat Nakoba Ansab Aulia Tis'ah, luar biasa sekali. Raden Kiai Ilzamuddin sudah safari ke Yunan, safari ke Uzbekistan, ke Pakistan untuk menelusuri jejak leluhur Wali Songo. Dan kemudian beberapa nakib sudah ke Indonesia, nakib Maroko misalkan, resmi dari kerajaan Maroko, nakib Pakistan, untuk menunjukkan dan mengakui bahwa Wali Songo ternyata memang benar-benar keluarga besar dzurriyyah Nabi. Tidak hanya punya catatan di sini, tetapi juga catatan itu diakui oleh negara asal leluhurnya. Sekarang bandingkan dengan Baalwi, mereka bersikukuh dengan catatan internalnya, tetapi tidak diakui. Di Yaman tidak mendapat isbat, apalagi di Irak, kan begitu. Ini kan sudah bisa dibandingkan mana emas yang asli, mana yang imitasi, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat gini, semua lembaga survei, semua ahli statistik dunia, ketika melihat suatu opini, suatu pergerakan dari arus informasi, pasti akan melihat medsos. Medsos ini adalah salah satu tolok ukur untuk melihat sebenarnya publik ini bergerak kemana, kan begitu. Di dalam dunia medsos kita, telak kita, yang namanya Habib ini, yang tukang dobel, tukang halu, tukang cerita khurafat dongeng ini, itu semakin tidak punya harga diri, semakin hancur, dibully. Mereka sudah luluh lantak lah oleh generasi-generasi milenial kita yang cerdas-cerdas, yang sekarang ya sudah jauh lebih rasional di dalam melangkah, di dalam berpikir dan di dalam berlogika. Itu yang kedua. Yang ketiga, pergerakan mereka misalkan ketika mereka demo di depan Mabes Polri. Menurut drone yang terakhir kapan hari itu mereka katanya mau demo 2 juta. 2 juta. Dari hasil drone itu tidak sampai 200 orang, sekitar 170 orang. Ini drone ya, drone yang dari Mabes Polri itu sekitar hitungannya seperti itulah. Jadi jauh berkurang dari dulu mereka bisa menipu umat dengan cucu Nabi, ya, dengan menggerakkan orang dengan isu-isu politik. Sekarang nggak laku mereka itu. Mereka katanya mau ke demo ke Pleret, cuma berapa gelintir orang, paling ya sekitar 100-150 orang. Itu pun ya teriak-teriak pinggir jalan, bubar-bubar sendiri, tidak jelas julung turunannya dan lain sebagainya, semacam itu. Jadi semakin positif lah arah yang sekarang ini kita rasakan. Seperti di Cianjur misalkan, mereka mengancam mau persekusi PWI LS Cianjur, kemudian ternyata nggak jadi. Akhirnya mereka mencoba memanfaatkan MUI, mengadakan forum debat atau forum tabayun istilahnya. Ternyata apa? Ternyata mereka semakin rungkat. MUI yang semula diindikasi membela mereka, ternyata malah sekarang berbalik arah setelah kemudian disampaikan data-data. Banyak makam juga yang sekarang kita bongkar, dan banyak kepalsuan yang sudah kita berhasil ungkap, termasuk itu. Cuma ya memang ada namanya ikan kalau sudah keluar dari kekurangan air, dari habitatnya itu memang menggelepar, wajar lah. Seperti misalkan ada seorang tokoh sufi dari Pekalongan yang dicopot karena melakukan manipulasi sanad maupun melakukan memperkosa sejarah NU dan Jatman.
Sekarang mencoba untuk menggelepar-gelepar ya, membuat jatma, aswaja dan lain sebagainya itu. Ya itu percuma lah, itu apa namanya, hanya untuk memperpanjang nafas, saya pikir itu. Jadi saran panjenengan terhadap beliau LBY-nya? Jadi begini, umur manusia itu pasti akan berkurang untuk menuju ke arah kematian. Kita arah maut itu adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Tolong semakin bertambah umur, semakin tua, semakin bijaksana, semakin mendekat sama Allah, semakin menyadari bahwa hal-hal yang lebih sejati, lebih hakiki itu harus kita cari. Apalagi mengaku sebagai seorang pengikut thariqah atau sufi, bukan untuk berakrobat ria, membuat kepalsuan demi kepalsuan, tidak, yang dulu-dulu tidak mau mengakui, seperti misalkan KRT Sumodiningrat menjadi bin Yahya, di Ponorogo menjadi bin Yahya, gurunya sendiri Mbah Malik menjadi bin Yahya. Harusnya bertaubat dan menganulir atau mengklarifikasi, tapi ini tidak, semakin berbuat hal-hal yang kontraproduktif dan tidak elok lah untuk tambah dadi. Ya ini tidak tahu ini gejala apa Kanjeng, begitu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih oleh-oleh dari keliling beliau ke RAT Fakih, dari luar negeri sampai ke dalam negeri, masih tetap perhatian terhadap kita-kita ini. Jadi memang beliaulah orang yang pertama kali menggaungkan bahwa Habaib Alawi itu Yahudi. Jadi kalau masuk dalam memori kita semua di sini itu berkat-berkat beliaunya ini. Dulunya orang itu takut, Kanjeng, untuk mengatakan, oh jangan keras-keras, Pak Alawi bukan Yahudi. Itu aja, jangan keras-kerasan. Tapi ternyata sekarang sudah melebar kemana-mana, masuk dalam memori santri, di mana saja, para kiai juga. Betul. Ketika saya menggaungkan pertama kali itu, Mas Dr. Sugeng sendiri yang masih famili saya, yang masih famili kita, masih saudara, itu juga menasihati saya, tolong jangan keras-keras. Saya waktu itu menyatakan bahwa mereka keturunan dari Yuya atau Fir'aun. Ternyata kemudian setelah beliau sebagai pakar genetik ya, seorang doktoral ya, itu kemudian menghitung sungguhan tentang laju mutasi, tentang kemungkinan pernikahan dari sejarah-sejarah dan lain sebagainya. Ternyata benar ada kemungkinan keturunan Yuya, keturunan dari Fir'aun misalkan. Kemudian waktu itu setelah saya sampaikan data dari jewisdna.net tentang 2 sampel Jamalul dan Assegaf diakui sebagai bagian dari keluarga besar Yahudi internasional, dan sumbernya ini juga dari istrinya senior saya yang ada di Jerman yang menikahi perempuan Yahudi Askenazi. Ternyata juga tidak ada bantahan sampai hari ini bahwa haplogrup mereka, haplogrup G2 ini memang dari Kaukasus dengan kode PF 3296 ada di banyak keluarga Yahudi. Terus kemudian kedekatan-kedekatan genetis mereka, wajah mereka, tarian-tarian mereka, bahkan rasisme yang mereka usung sampai sekarang, sifat seolah menjadi sifat keturunan genetik ya, itu sama dengan di Israel. Mereka kan sampai sekarang kan masih rasis. Memalsu makam juga sama dengan di Israel. Jadi katanya Kiai Syarif Rahmat itu kalau anaknya anjing akan menggonggong, anaknya kerbau akan menguak, anaknya kambing akan mengembek. Kalau anaknya orang rasis ya pasti akan rasis kan, begitu. Jatuh tidak akan jauh. Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi begitu. Contoh misalkan mohon izin, mungkin statement saya ini akan menabrak dan mengagetkan dari publik, mungkin dari publik kebanyakan. Tengku Kori. Tengku Kori itu sahabat saya, Kanjeng. Sampai detik ini saya tidak pernah berbenturan dengan beliau, tidak pernah saya crash sama beliau. Kami tetap baik-baik saja, kami saling menghormati. Bahkan beliau pernah tidur di kepalanya di pangkuan saya. Sangat mesra hubungan kami. Tidak ada sedikit pun di antara kami crash secara pribadi atau itu. Kami saling menghormati. Jadi banyak orang yang salah sangka terhadap Tengku Kori. Tengku Kori ini dari Aceh. Memang tes DNA haplogrupnya L. Perkara L itu keturunan India, keturunan Persia, atau L dari mana, itu lain soal. Tetapi ingat, orang Aceh ini
bangsa pejuang, kan begitu. Ingat Teku Umar. Teku Umar kan pernah seolah-olah tunduk pada Belanda. Kemudian setelah mereka mendapatkan senjata dari Belanda, sudah tahu kelemahan Belanda, sudah tahu itu, berbalik arah untuk melawan Belanda. Tengku Kori pernah bersumpah, ya, bahkan mengatakan jahanam. Pak Alwi pernah bersumpah bahwa hakul yakin, kalau nggak salah, wallahi wa rasul, kalau nggak salah, ya, saya lupa redaksionalnya, tentang kepalsuan nasabah Alwi. Tiba-tiba kemudian berbalik arah ke sana, ya kan. Terus kemudian beliau mempertunjukkan bagaimana beliau yang membela Mbak Alwi diperlakukan dengan disepelekan, ya kan, tidak disalami, kayak kemudian diabaikan. Terakhir testimoninya itu ditipu, katanya mau dikasih duit nggak dikasih, disuruh datang diusir. Kemudian terakhir yang di Bekasi itu frustasinya Mbak Alwi itu karena tidak mampu debat, tidak bisa mengarahkan pada uji keabsahan nasab mereka secara ilmiah, baik kitab nasab sejarah maupun tes DNA. Mereka kan karena otaknya pendek, ya kan, karena nggak bisa membuktikan, kan biasanya kan marah-marah. Sama Tengku Kori kan dikoordinir untuk menunjukkan ini loh watak asli dari Habib yang frustasi gitu, dengan muhibinnya kemudian marah-marah dan lain sebagainya. Sebenarnya Tengku Kori itu menguntungkan kita. Sebenarnya Tengku Kori secara opini itu menjatuhkan Habib Ba'alwi dan menunjukkan kepada publik bahwa perjuangan pribumi ini benar gitu loh. Seperti itulah watak asli anarkis, rasis dari klan Ba'alwi. Oh, salut untuk Tengku Kori. Jadi demikian ya. Semoga saja apa yang Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Fakih ini benar, sehingga bisa menjadi harapan kita bahwa apa yang dilakukan beliau Dik Kori ini benar-benar berada di pihak kita. Betul, tapi betul. Bagi kebanyakan orang, Kanjeng, itu ini berada di pihak Ba'alwi. Ya biarin aja. Ya syukurlah kalau kemudian Ba'alwi merasa Tengku Kori di pihak mereka. Ya lebih bagus lagi kalau semacam itu. Jadi itu saya sangat syukuri kalau kemudian Ba'alwi menelan mentah-mentah itu, kan begitu. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah juriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas dia dan sahih bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Rahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran
kibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahih bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah,